Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita tetap mau bersyukur kalau hari ini sebelum kita mau beraktivitas bahkan seminggu ke depan kita boleh menikmati kehadiran Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Puji Tuhan, apapun yang terjadi, kita mau tetap bersyukur, dan apapun yang terjadi, satu kerinduan kita bersama bahwa kita merindukan kehadiran Tuhan. Sebab disitulah letak kekuatan kami, waktu kita punya satu kerinduan yang dalam untuk terus menikmati perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi khusus pagi ini. Dan juga shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang di rumah dimanapun Bapak Ibu berada. Kami tahu penyertaan berkat Tuhan yang sangat juga melimpah bagi Bapak Ibu, semua saudara yang di rumah dimanapun berada bersama dengan kami di tempat ini. Kita sama-sama menikmati kehadiran Tuhan dan selamat menikmati hadiratnya. Kami bersyukur Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kalau kami boleh ada hari ini, itu semua karena anugerah.
Semua karena berkat-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Hari ini kami sama-sama mau menikmati persekutuan bersama. Kami berterima kasih sepanjang malam kami tidur. Roh Kudus, Tuhan Yesus selalu setia menjagai kami, menjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, selalu menyertai kami, selalu melindungi kami, keluarga rumah tangga kami, semua orang yang punya kami bersyukur. Semua kami baik-baik saja. Kami sambut hari ini dengan pengucapan syukur. Kami sambut minggu ini dengan pengucapan syukur. Kami sambut bulan ini, bahkan sisa-sisa bulan ini di tahun yang lama. Kami akan menikmati tahun yang baru. Kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu sempurna dengan kami. Kami bersyukur Bapa yang baik bagi kami, Bapa yang selalu ada menyertai kami. Kami berterima kasih
lewati, biar seorang yang kami merasakan semua apa yang ada dalam diri kami, pikiran kami, perasaan kami. Kami kosongkan apa yang Roh Kudus penuhi kami dengan jalan-Nya. Kami tahu ini pelayanan Roh. Biarlah kami terus terhubung dengan Roh. Ada 3 generasi dalam ruangan ini. Mari Bapak, jamah setiap kami, jamah setiap kami. Kami rindu banget ambillah dia terus ambillah terus. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan
Kami tahu Yesus hadir. Dan waktu Yesus hadir, pemulihan terjadi bagi kami. Kesembuhan terjadi bagi kami. Bagi Yesus hadir, ada sesuatu yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kami. Waktu kami datang, kami menyembahmu. Oh ya Roh Kudus, ya Yesus bertata di atas puji-pujian. Tidak ada yang lain yang kami cari, hadirat. Pulihkan setiap hati kami. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati
besar Tuhan, Kau luar biasa dahsyat. Sungguh kami mengucap syukur untuk kehadiran. Kami tahu ada mezbah besar, ada tahta Tuhan yang besar. Dan biar Tuhan, tahta dan hadirat ini dihiasi oleh puji-pujian pengagungan. Selalu ada Tuhan api yang menyala, ada kegerakan besar revival. Terima kasih kami menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari. Terima kasih untuk ibadah yang dapat kami laksanakan. Para penyembah imam musik, terus Tuhan pakai mereka dengan cara kehendak yang luar biasa. Kau mengurapi mereka karena mereka layak membawa tamu dan menghadirkan surga di tengah-tengah kami. Kami rindu melihat sebuah kegerakan yang lebih lagi dari apa yang kami saksikan hari-hari. Biar Tuhan ada pengaruh besar dan dahsyat yang bergerak dari tempat ini keluar Tuhan. Kami rindu tidak ada seorang pun Tuhan di pelataran, di ruang kudus, tapi ada di dalam ruang maha kudus. Setiap kami mengalami percobaan, terus pengurapan kemuliaan turun atas anak-anakmu kekasih hati, imam-imam musik dan penyembah. Yang membawa Tuhan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami dimanapun hamba-hamba ini melayani pakai. Kau mengurang kami rindu pelayanan firman. Setiap perkataan-perkataan yang mengalir keluar adalah isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak rohani, untuk orang tua rohani, untuk gembala, untuk ibu gembala. Bapak, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan hamba-Mu. Terus Tuhan perluas, tambahkan kapasitas. Kau sendiri yang menuntun langkah-langkah kaki hamba-Mu di tanah yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan. Kami tahu bukan hanya tempat ini, bukan hanya kota ini, tapi ada begitu banyak tempat yang menanti-nantikan pelayanan. Berkat kesehatan, belum bahkan anak-anak cucu mereka. Pakai Tuhan generasi-generasi untuk satu Tuhan memuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko, juga tim penggembala. Kami mau berdoa untuk karyawan kami, Bapak James Elopanot, wakilnya Bapak Edi Benya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan melihat bahwa di bawah penggembalaan hamba-hamba ada kegerakan yang baru, ada multiplikasi, perluasan wilayah kerajaan. Berikan kepada mereka Tuhan unity yang kudus, kesatuan hati. Berdoa agar mereka lebih lagi Tuhan, Yesus yang menjadi keutamaan dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau bawa hamba-Mu, bawa pendeta Yudi Pelina, terus Hasya. Kau berkati Tuhan pelayanan hamba-Mu. Kami percaya ada pesan spesial yang khusus bagi jemaat di tempat. Berdirilah Tuhan di depan mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap perkataan-perkataan yang mengalir keluar adalah isi hati Tuhan yang membangun, menguatkan, mengalir setiap kami. Kami mendapatkan rema-rema yang kami dapat bawa pulang, memuat bagikan yang berdoa dan berjaga
hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Engkau berikan pada setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, setiap berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima dan akan kami terima sepanjang hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara iman kami di tempat ini. Semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami ada di sini dengan satu tujuan, hanya untuk membuat Engkau senantiasa tersenyum bahkan apa yang kami kerjakan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus saat ini berbicaralah kepada setiap kami. Kami butuh firman-Mu menguatkan setiap kami. Urapi hamba, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jangan lalui satupun dari kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau akan bekerja secara luar biasa, menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, agar iman kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, dunia bukan semakin baik, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara, dan kami akan berhasil dan beruntung dalam setiap yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Aku serahkan pemberitaan firman pada siang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Percaya Roh Kudus Engkau akan bekerja di dalam hati kami masing-masing, mengajarkan setiap kami agar setiap firman ini aku percaya tidak berlalu begitu saja, tapi dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Shalom. Apa kabarnya siang ini? Luar biasa sehat semua ya. Oke, coba saya boleh lihat wajah-wajah yang bersuka cita, boleh senyum ke kiri kanannya, boleh biar nggak tegang ya Bapak Ibu ya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus pada siang hari ini diberikan kesempatan untuk bisa melayani di GBI Hotel di tempat ini. Terima kasih juga buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, serta semua staf pelayan yang ada dan semua jemaat Tuhan juga. Ya, baik, karena ini baru pertama kali, izinkan saya memperkenalkan diri saya sedikit saja gitu ya. Nama saya Yudia Lim Rutasya ya. Jadi panggilannya Yudit ya, tapi panjangnya itu Yudia Lim Rutasya. Saya gembala jemaat di GBI New Heart ya, GBI New Heart. Terus saya sudah menikah Bapak Ibu, tetapi suami saya baru saja dipanggil Tuhan tanggal 3 Mei yang lalu di tahun ini. Jadi baru 6 bulan ya, Mei ya, baru kurang lebih 6 bulan. Dan saya punya anak 2, anak saya Joshua dan Jocelyn, dan usianya sudah 22 dan 19 tahun ya. Jadi apalagi ya, oh ya, saya juga baru jadi dosen Bapak Ibu, puji Tuhan dipercaya baru semester ini gitu. Jadi itu saja perkenalannya, dan siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan tema akhir sebuah kehidupan. Nah Bapak Ibu, kenapa saya menyampaikan tema ini? Tema yang mungkin jarang sekali kita dengar ya. Karena peristiwa kematian suami saya yang mendadak, cukup mendadak ya, kalau boleh saya cerita sedikit. Dari 29 April tiba-tiba almarhum kena serangan jantung, tetapi koma gitu. Jadi sebenarnya 29 April itu sudah meninggal, tetapi pihak ICU Rumah Sakit Pondok Indah melakukan CPR dan akhirnya detak jantungnya kembali lagi Bapak Ibu. Tetapi setelah itu suami saya koma, jadi pakai ventilator. Jadi semua tuh hidup tuh karena apa ya? Karena bantuan alat gitu ya. Dan akhirnya hari Sabtu saya bersyukur Tuhan izinkan saya bersama dengan anak-anak dan beberapa pekerja, ketika kami berdoa pagi itu, jadi saya pegang suami saya sendiri gitu. Ibaratnya saya yang berdoa, saya yang penyembahan, sampai saya yang melepas kepergian dia gitu. Jadi saya lihat muka dia dari masih muka hidup sampai tiba-tiba menguning kayak diambil nyawanya gitu selama kurang lebih 15 menit gitu ya. Jadi saya untuk pertama kalinya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri seorang yang dipanggil Tuhan seperti apa gitu ya. Dan akhirnya membuat saya belajar gitu bahwa ternyata kehidupan itu hanyalah sementara Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama belajar bahwa berapa lama pun kita hidup di dunia ini pasti akan ada akhirnya. Dan ternyata Bapak Ibu, yang namanya akhir sebuah kehidupan
itu bukan hanya, maaf ya, ketika kita usia 70-an tahun dulu baru meninggal, usia 80 gitu ya. Karena ternyata saat-saat ini, apalagi sejak peristiwa COVID yang lalu, kita melihat bahwa dari usia belasan, 20-an, 30-an, 40-an gitu ya, bahkan anak bayi gitu ya, beberapa hari aja sudah bisa meninggal dunia atau dipanggil Tuhan gitu. Artinya kematian tidak ada yang pernah tahu Bapak Ibu berapa usia gitu ya. Di usia berapa maksud saya, seperti tadi kata Ibu WL kita gitu ya, bahwa semua sedang mengantri, semua sedang menunggu panggilan dari Tuhan. Dan kalau bukan Tuhan yang panggil kita, mengangkat kita di awan kemuliaan, ya kita yang akan berakhir di dunia ini. Nah, kita sama-sama melihat ayatnya Bapak Ibu di dalam Pengkhotbah 3, ada slide-nya, boleh tolong ditampilkan tim multimedia, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa yang namanya akhir sebuah kehidupan. Nah, mengapa ada akhir sebuah kehidupan? Saya baca dulu ayatnya, saya tidak taruh di slide Bapak Ibu, bahwa di Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya, ya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Dan di ayat 2 dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, di slide kita melihat Bapak Ibu bahwa pertanyaannya sekarang adalah mengapa sih ada akhir sebuah kehidupan? Mengapa kehidupan di dunia ini harus berakhir? Nah, yang pertama adalah karena kehidupan di dunia ini hanyalah sementara Bapak Ibu. Kehidupan di dunia hanyalah sementara. Dan ini berlaku untuk setiap orang. Berlaku untuk setiap makhluk hidup, berlaku untuk setiap manusia, tanpa memandang, oh kalau saya kaya, saya bisa panjang umur kali. Enggak Bapak Ibu. Oh kalau saya pintar, berarti saya bisa lebih panjang umur kali. Enggak. Mau seberapa kaya pun kita, mau seberapa hebat pun kita, mau seberapa kuatnya pun kita, kalau Tuhan sudah bilang engkau berakhir di dunia ini, maka kita akan berakhir. Tanpa ada satupun yang bisa menolak ketika hari kematian itu tiba Bapak Ibu. Nah, kita melihat bahwa Yakobus 4 ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita lihat di sini bahwa hidup itu, kata Yakobus, apa saudara? Hidup itu sama seperti uap. Bapak Ibu pernah lihat uap air? Ketika masak air, ya kan? Tiba-tiba ada uap air gitu ya. Bisa nggak kita tangkap uap airnya? Bisa nggak? Aduh, saya mau nyimpan uap air nih, saya mau koleksi di dalam toples. Gak bisa Bapak Ibu. Sekejap. Seperti itulah kehidupan manusia di dunia, saudara. Nah, pertanyaan saya, kalau kita tahu bahwa hidup di dunia hanyalah sementara Bapak Ibu, kenapa sebagai orang percaya yang sudah kenal Tuhan, yang katanya sudah mengenal Tuhan, kenapa kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk memikirkan perkara-perkara duniawi dibandingkan perkara-perkara rohani? Mengapa sebagai orang percaya, kalau kita tahu nih hidup di dunia hanyalah sementara, kenapa kita kok sepertinya lebih banyak menghabiskan waktu untuk kenikmatan dunia daripada duduk diam di kakinya Tuhan? Saudara, Filipi 3 ayat 20 berkata, karena kewargaan kita adalah, oke, puji Tuhan, slide-nya sudah ada, boleh di Filipi 3 ayat 20, oke, terima kasih. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, Paulus mengatakan pada jemaat di Filipi dan kepada kita semua bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Ya benar, kita WNI gitu ya, atau WNA yang tinggal di Indonesia. Tetapi sesungguhnya kita adalah warga kerajaan sorga. Itulah sebabnya kehidupan kita di dunia tidak ada yang abadi, tidak ada yang immortal, karena pada akhirnya semua akan berakhir. Kembali lagi kepada pertanyaan saya tadi. Kalau kita tahu kita kewarganegaraan sorga, kita akan kembali kepada sorga. Lalu kenapa kita lebih memilih overthinking gitu, memilih untuk lebih memikirkan masalah kita daripada perkara-perkara rohani? Untuk apa kita capek-capek gitu ya? Saya mantan pelaku overthinking gitu. Karena biasanya ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu punya kecenderungan
untuk khawatir, apalagi tentang suami, anak, keluarga gitu, dan masalah ekonomi gitu. Kenapa sih kita harus menghabiskan waktu kita gitu? Kalau kita mengerti bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, kita tidak akan membuang waktu kita lebih banyak untuk perkara-perkara atau untuk memikirkan masalah-masalah kita, saudara. Karena pada akhirnya semua akan selesai. Pada akhirnya semua akan berlalu, saudara. Jadi kita tidak perlu lagi gitu. Makanya saya akhirnya mengerti mengapa Tuhan sampai membahas tentang jangan khawatir gitu. Contohnya ya, di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, tidak usah dibuka. Jadi bagaimana Tuhan sampai berkata jangan khawatir gitu. Karena Tuhan tahu manusia dasarnya nalurinya itu pasti berpikir. Tapi Tuhan ingin sebagai orang-orang percaya kita melakukan seperti apa kata Paulus di dalam Kolose 3 ayat 2, bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena perkara yang di atas sifatnya kekal, Bapak Ibu. Tetapi perkara yang di bumi ini sifatnya sementara. Sehingga yang pertama kita bukan hanya jangan habiskan waktu kita untuk lebih banyak memikirkan perkara atau masalah kita, tapi bagaimana caranya kita memikirkan perkara-perkara rohani. Gimana caranya kita berusaha untuk senantiasa lebih banyak lagi melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena sayang sekali hidup yang hanya sementara ini kita habiskan hanya untuk urusan diri kita sendiri, sampai-sampai kita lupa sama urusan pemilik hidup kita. Kalau kita menyadari yang memberikan nafas kehidupan itu Tuhan, maka kita akan menghabiskan waktu kita sepenuhnya untuk mengabdi kepada Tuhan, bukan? Dan kita mengerti bahwa sebagai warga kerajaan surga, kita akan kembali kepada surga, kita akan kembali bertemu dengan sang pemilik surga. Itulah sebabnya saudaraku, tentang kenikmatan dunia juga gitu ya, berapapun usia kita. Saat ini dunia sedang berusaha untuk menarik banyak anak Tuhan. Usia anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia, semua berusaha untuk ditarik. Kenapa? Karena dia tahu dia akan berakhir. Tapi bagaimana caranya, saudara? Kalau kita tahu hidup kita akan berakhir, maka tidak ada satupun dari kita yang mengikatkan diri kita dengan kenikmatan dunia apapun bentuknya. Karena kita tahu orang yang masih terikat akan kenikmatan dunia ini, maka dia tidak akan pernah mudah untuk melepaskannya. Dan ketika hari kematiannya tiba, saudara, ini yang akan menjadi masalah. Itulah sebabnya kalau kita menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan surga, maka cara hidup kita pun akan berubah. Dimulai dari cara berpikir kita. Petobatan atau bahasa Yunani-nya metanoia, artinya perubahan pikiran. Semua dimulai dari perubahan pikiran kita. Semua dimulai dari ketika kita berubah pikiran kita, rasa kita berubah, perilaku tingkah laku kita pun akan berubah, Bapak Ibu. Sehingga kita menyadari bahwa oh iya ya, buat apa saya pikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, masalah saya gitu. Karena ketika kita pikirkan masalah kita bukan akan menyelesaikan masalah kita, saudara, tapi kita akan menambah masalah. Kenapa? Orang yang overthinking atau banyak pikir, dia akan punya penyakit fisik dan penyakit psikologi, saudara. Stres, depresi, frustasi, bunuh diri, cemas, dan sebagainya. Itulah sebabnya pagi hari ini, saudara, mari kita sama-sama menyadari bahwa kehidupan kita di dunia pada akhirnya akan berakhir semua, saudara. Semuanya akan berakhir. Jadi kita harus menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan surga yang akhirnya akan kembali ke surga. Nah, yang kedua, saudaraku, kita melihat kenapa ada akhir sebuah kehidupan, karena kematian adalah cara kita bertemu dengan Tuhan. Ya, mungkin kita mungkin selama ini menyadari atau berpikir bahwa ketika saya berdoa saya bisa berjumpa dengan Tuhan, Bu. Ketika saya baca Alkitab saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, tapi kehidupan yang abadi di mana kita bisa berjumpa muka dengan Tuhan ya untuk selama-lamanya ya hanya dengan cara meninggal, ya kan? Hanya dengan cara meninggal dunia gitu, karena dia ada di sana. Nah, saudaraku, Yohanes 14 ayat 3 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, saudara. Ini adalah ayat atau pasal di mana ketika itu Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya dan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa aku harus naik ke surga. Salah satunya adalah untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya.
Dan bukan hanya tempat gitu, bahasa Inggrisnya itu mansion, rumah mewah saudara. Saudara bayangkan, Tuhan bukan hanya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita dan memberikan hidup yang kekal. Dia bahkan sedang mempersiapkan rumah yang mewah bagi saudara dan saya. Dan buat saya ini adalah sebuah berita yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang mendapatkan rumah mewah tersebut, saudara. Orang-orang yang tidak percaya Kristus, mereka tidak akan mendapatkannya. Tetapi kita bersyukur, kita dipilih Tuhan, kita ditetapkan Tuhan, kita sedang mengalami Tuhan atau memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga kita mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang begitu amat baik. Dia bukan hanya memperhatikan kebutuhan kita selama kita hidup di dunia, bahkan Dia sediakan apa yang kita butuhkan kelak di surga nanti, saudara. Nah, kalau dari pihak Tuhan, Dia sudah sedemikian rupa mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita, anak-anaknya. Lalu kenapa kita tidak mempersiapkan diri kita dengan lebih baik lagi, saudara? Sama seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, bahwa kita adalah pengantin-pengantin wanita dan Dia adalah pengantin pria. Dan bagaimana caranya? Kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa, saudara, seperti 5 gadis yang bijaksana, yang pelitanya tetap menyala, artinya rohnya tetap hidup, saudaraku. Karena banyak orang, mereka menjalani kehidupan sekedar hidup. Mohon maaf, bangun tidur, kerja, sekolah, kuliah, udah gitu, tanpa ada kegiatan-kegiatan rohani yang benar-benar yang benar-benar menunjukkan adanya hubungan intim dengan Tuhan, adanya kedekatan kita dengan Tuhan, adanya bagaimana kita benar-benar melekat erat sama Tuhan, saudara. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang mereka hadir di gereja, tetapi hari-hari mereka seperti lupa akan Tuhan, tapi berharap bahwa kelak ketika meninggal dunia mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara, sangat miris rasanya kalau dari pihak Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan rumah mewah buat kita, tapi dari kitanya kita tidak pernah mempersiapkan diri kita. Kalau dari kitanya kita tidak pernah mengalami perubahan hidup, saudara. Sebentar lagi akhir tahun 2025 akan berakhir. Setiap tahun kita ulang tahun. Tapi apakah kita sudah menyadari atau merenungkan bahwa di usia saya yang sekarang, saya sudah mulai mengalami perubahan apa ya? Saya bukan hanya bicara perubahan fisik, saudara, tapi perubahan secara rohani. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang usianya sudah puluhan tahun, tapi mohon maaf, bayi rohani secara rohani. Sayang sekali gitu ya, kita menghabiskan waktu kita puluhan di dunia, puluhan tahun gitu ya sudah di dunia, tapi kita nggak mengalami perubahan hidup. Padahal kita punya Tuhan yang telah memberikan teladan hidup yang luar biasa. Dan bagaimana kita bisa meneladani seperti Kristus, semuanya tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, kita tahu Tuhan adalah kudus, Dia maha kudus, berarti kita harus menguduskan diri kita. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita sebagai seorang mempelai wanita yang akan menyambut mempelai prianya. Karena idam cuma 2, saudara, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Kita yang meninggal dunia, kita yang datang ke sana, atau Tuhan yang menjemput kita. Dan dua-duanya sama-sama memerlukan kesediaan kita. Sama-sama memerlukan bahwa kita ini siap sedia ketika hari itu tiba. Even hari kematian kita tiba, atau hari Tuhan menjemput kita di awan kemuliaannya. Kalau kita tidak pernah mempersiapkan diri, saudara, bagaimana kita bisa menyambut pengantin pria kita dengan pakaian yang compang-camping, dengan ketidaklayakan, dengan ketidakkudusan, dengan tidak siap diri, gitu, saudara. Berapa banyak dari anak-anak Tuhan yang tidak menyadari bahwa hidup ini itu adalah kesempatan, bukan hanya untuk melayani Tuhan, tapi kesempatan di mana kita harus merubah diri kita, saudara. Banyak orang rela menghabiskan waktu untuk nge-gym, ya bagus. Olahraga, saya juga baru mulai, saudara, baru balik lagi gitu. Karena ketika suami saya meninggal, berat saya naik 9 kilo. Karena coping sedih saya makanin coklat gitu, sampai gak sadar tiba-tiba berat saya naik gitu. Karena waktu suami saya meninggal, saya lagi nulis disertasi, Pak. Jadi satu sisi saya sedih, satu sisi saya harus buka laptop tiap hari gitu ya. Dan puji Tuhan, ujian juga gitu selesai. Jadi
Nah, saya melihat di sini bahwa orang berlomba-lomba punya badan bagus, ya bagus, sehat. Secara fisik ya sehat. Gitu. Orang berlomba-lomba untuk mempercantik diri, apalagi wanita gitu ya. Ke klinik habiskan puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk mukanya kinclong gitu, kayak artis Korea. Ya gak apa-apa juga kalau punya uang. Tapi sayang sekali gitu ya, sedikit sekali orang yang sadar bahwa hidup kita di dunia sementara gitu ya, kita rela melakukan, mengorbankan apapun gitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk kehidupan di dunia. Tetapi kita nggak bisa memaksa diri kita untuk bikin diri kita jadi versi terbaik kita di hadapan Tuhan. Secara rohani kita harus mengupgrade diri kita, saudara. Kita harus punya perubahan hidup setiap harinya. Makanya Paulus katakan, meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, tetapi manusia batinia kami semakin hari semakin dibaharui. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Itu adalah anak Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana? Bukan hanya kita memperhatikan lahiriah kita, tapi yang paling penting manusia batinia kita ini, saudara. Di mana manusia roh kita, di mana Roh Kudus yang akan mengajarkan kita, membimbing kita sehingga hari-hari kita akan hidup oleh Roh, bukan lagi menuruti keinginan daging kita, saudara. Saudara, banyak orang berpikir gitu ya, bahwa oh kalau saya sudah melayani sudah cukup, saya nggak perlu ubah diri saya. Sebagai kami pengkhotbah, WR, singer, pemain musik, apalagi saudara, kami dituntut lebih untuk lagi memperbaiki diri. Kenapa? Karena kita ini adalah pekerja-pekerjanya Tuhan yang harus punya perubahan setiap harinya. Saya bicara seperti ini bukan karena saya sudah sempurna, saudara. Tapi saya belajar untuk menuju kesempurnaan itu. Sama seperti apa kata Paulus, aku mengejarnya, aku berlomba-lomba, aku berlari, aku berusaha sedemikian rupa sehingga ketika hari itu tiba, kita bisa kedapatan tak bercacat celah di hadapan Tuhan, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Kita dorong diri kita untuk kita bisa punya kedewasaan rohani, untuk kita bisa punya kekudusan hidup, untuk kita bisa punya apa yang Tuhan mau dan kehendaki itu yang terjadi dalam hidup kita. Makanya setiap hari kita bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kau mau dari aku? Tuhan apa? Jangan kau larut hanya dengan menangisi masalahmu, karena kalau kita meratapi masalah gitu ya, gak usah jauh-jauh deh, saya aja. Kalau saya meratapi atau berlarut-larut dalam kesedihan karena kematian suami saya gitu, saya nggak akan pernah bisa melayani Tuhan, saudara. Pasti saya akan terpuruk di kamar, mengunci diri, udah tidur aja gitu. Males ngapa-ngapain. Buat apa? Tapi saya sadar gitu, dan saya ingin kita semua sadar gitu, bahwa hidup ini adalah kesempatan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi semakin baik lagi. Sekali lagi, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, saudara. Karena Tuhan sudah menjadikan kita ini sangat amat sempurna. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang mau kita lakukan, semuanya tersedia di dalam Alkitab. Kita hanya tinggal membacanya. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Jadi bagaimana cara kita hidup, semuanya tertulis. Kalau saudara hanya mendengar khotbah setiap hari Minggu yang hanya 45-1 jam, kurang, saudara. Bagaimana engkau harus mengisi kerohanianmu sehingga pada akhirnya engkau akan bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan yang paling penting bukan hanya mendengar firman, tapi menjadi pelaku firman, mengalami Tuhan, memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Itulah yang akan mengubahkan setiap kita. Tahu saudara, kenapa ada orang-orang yang diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Berapa banyak orang-orang percaya yang ada di dalam gereja, mereka mengalami kekurangan secara ekonomi. Kenapa Tuhan izinkan? Bukan karena Tuhan gak sayang, tapi karena Tuhan mau menunjukkan, aku adalah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Berapa banyak di antara kita yang mengalami kesedihan, terluka, dan sebagainya. Tuhan mau menunjukkan penghiburan yang sempurna datangnya hanya dari Tuhan. Aku Tuhan yang akan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap hati yang sedih, yang terluka, yang lara, yang benar-benar mengalami kesedihan yang sangat mendalam, saudara. Tuhan mau menunjukkan, sebenarnya Tuhan ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, saudara.
Tetapi kitanya yang menahan itu, kitanya sendiri yang nggak mau mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena kitanya nggak mengalami perubahan. Kita nggak mau gitu mengalami Tuhan. Kita mau cuma jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Mohon maaf, saya harus katakan rugi besar. Adalah rugi besar kalau engkau jadi orang Kristen, pengikut Kristus, tapi kehidupanmu atau kehidupan rohanimu tidak pernah mengalami perubahan sama sekali. Dari tahun ke tahun engkau tetap menjadi bayi rohani, anak-anak rohani, atau orang yang tidak dewasa di dalam Tuhan. Dan salah satu cirinya adalah apa, saudara? Salah satu ciri orang yang tidak dewasa secara rohani adalah ketika dia berdoa, Tuhan tidak jawab, dia langsung ngambek sama Tuhan. Dia langsung bilang apa? Tuhan, buat apa? Katanya Tuhan menjawab doa. Saya doa berulang kali, Tuhan gak jawab. Iman dari orang yang dewasa secara rohani, saudara, bukanlah iman yang memaksa Tuhan untuk berbuat seperti apa yang dia mau, tapi iman yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya Bapa, hanya kehendak-Mu lah yang harus jadi dalam hidupku. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan tolong atau tidak tolong, Engkau tetap Tuhan yang baik. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka pun harus dilempar ke dalam dapur perapian, mereka katakan apa? Walaupun Tuhan tidak tolong, kami tidak akan pernah menyembah patung yang Engkau dirikan, ya Raja. Iman yang seperti inilah yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan yang sedang mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Tuhan kelak di surga nanti. Iman yang besar seperti itu, saudara. Mereka manusia biasa. Tokoh-tokoh Alkitab itu manusia biasa, tapi punya Tuhan yang sama, Tuhan yang besar, Tuhan yang sama-sama kita sembah, saudara. Gak ada perbedaan. Kita sama-sama manusia, sama seperti mereka. Sama-sama punya Tuhan yang sama. Sama-sama punya Tuhan yang berkuasa. Sama-sama yang bisa mengalami mujizat. Sehingga setiap pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa itu, kita pun bisa mengalaminya, saudara. Ya. Nah, berikutnya saudaraku, kita melihat poin yang ketiga. Ingatlah akan hari kematianmu. Oke, kita baca sama-sama yuk. Pengkhotbah 7 ayat 2. 1, 2, ya. Saudara, makasih ya. Pergi ke rumah duka juga apa? Lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Apa iya? Beneran, saudara lebih semangat pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta? Berapa banyak yang senang ke rumah duka daripada ke rumah pesta? Jujur, bagus. Serem loh ke rumah duka. Aduh, takut gitu ya. Ada orang-orang yang katanya, harus saya nggak berani kalau ke rumah duka, saya nggak akan deket-deket apa tuh namanya, peti gitu ya. Saudara, ini bukan saya yang ngomong ya. Dibilang apa? Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Ada kalimat apa, saudara? Karena di rumah dukalah kesudahan setiap siapa? Manusia. Terus ada kalimat apa, saudara, di situ? Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Pertanyaan saya, saudara, kalau ke rumah duka yang saudara lihat apa, ibu-ibu? Ih, cantik ya bunganya. Ih, dekornya bagus ya gitu. Apalagi rumah duka Karol, siapa rumah duka Heaven gitu. Kayak nggak ke rumah duka, kita kayak lagi ke hotel gitu. Wah, bagus ya gitu bunganya ya. Yang kita lihat yang perintil-perintilannya gitu. Wah, papan bunganya banyak ya. Tapi kita, ternyata saudara, kita nggak harus melihat yang kayak gitu-gitu. Disuruhnya apa, saudara? Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Memperhatikan apa, saudara? Memperhatikan bahwa di rumah duka adalah tempat di mana semua manusia akhirnya akan meninggal, saudara. Bahwa berapapun harta yang kita miliki, sebesar apapun rumah kita, pada akhirnya kita hanya akan berakhir di peti 1 kali 2 meter. Saudara nggak akan bawa apa-apa. Mau tabungan saudara miliaran pun nggak akan dibawa, saudara. Nggak akan. Kenapa, saudaraku, kita harus memperhatikan? Kenapa dikatakan kita harus lebih sering ke rumah duka? Supaya kita lebih bijaksana.
Supaya kita menyadari bahwa hidup itu bukan tentang foya-foya saja, bukan tentang senang-senang saja, bukan tentang kenyamanan hidup, saudara. Karena kalau engkau ke pesta, engkau hanya akan menikmati makanan yang enak, musik yang enak, yang indah-indah, saudara. Dimana itu hal yang biasa dan tidak akan pernah menguatkan iman kita, saudara. Tapi ketika kita datang ke rumah duka, iman kita akan semakin dikuatkan. Kenapa? Akhirnya kita menyadari bahwa selama kita hidup, pada akhirnya kita akan berakhir tuh di peti 1 kali 2 meter itu. Dan pada akhirnya kita akan menyadari ketika kita ke rumah duka, kita akan merenungkan Tuhan. Tidak ada satu tangan pun yang bisa aku pegang ketika aku meninggal dunia nanti. Mau saya berusaha pegang tangan suami saya nggak ikut dia, saudara, kemarin. Akhirnya dia meninggal sendiri. Dan hanya satu pribadi yang bisa kita pegang tangannya, hanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang kelak memegang tangan kita ketika dia jemput kita, saudara. Inilah yang membuat kita seharusnya menyadari berapapun usia kita. Seharusnya kita menyadari bahwa ya Tuhan, kelak di hari kematianku, hanya Engkau yang akan menemani aku. Hanya Engkau yang akan menemani aku, memegang tanganku, memanggil aku dengan sempurna. Ini yang harusnya membuat kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Karena meninggal dunia, saudaraku, bukan tentang berapa banyak orang yang datang ke rumah duka dan melihat kita, atau berapa banyak orang kelak yang akan ada hadir di pemakaman kita. Tapi tentang siapa yang akan menjemput kita, saudara. Saya percaya kita semua rindu bahwa malaikat Tuhanlah yang menjemput kita. Saya percaya semua kita rindu bahwa kita beriman bahwa kelak kita akan dijemput dan masuk ke dalam surga. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah yang punya surga sungguh-sungguh merasa kita layak untuk masuk ke dalamnya? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal si pemilik surga itu, saudara? Saya nggak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah Pak Antonius karena saya nggak tahu, tiba-tiba misalkan nggak kenal, saya main masuk ke rumahnya. Yang ada saya dikatain maling, saudara, diteriakin maling. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga kalau kita nggak punya hubungan sama yang punya surga? Bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Iman itu harus disertai dengan perbuatanmu, saudara. Kesetiaan kita mengiring Tuhan, bagaimana kita mengikut Tuhan. Baik atau buruknya, susah atau senangnya, kita tetap setia. Aku akan tetap mengiring Engkau Tuhan sampai akhir hidupku. Sehingga ketika hari kematian itu tiba, saudara, kita yakin sekarang kalau ditanya, siapa yang akan jemput kamu? Malaikat Tuhan. Aku yakin, aku pasti masuk surga. Sehingga ketika ditanya, saudaraku, siapa di sini yang siap meninggal dunia? Semua kita akan angkat tangan, karena kita tahu bahwa hari kematian itu hari di mana kita dijemput Tuhan, hari di mana kita berjumpa dengan Tuhan dan tidak ada ketakutan sama sekali di dalamnya. Karena kita tahu siapa yang menjemput kita. Berapa banyak di antara kita hanya ingat hari ulang tahun kita. Mungkin semua orang, 100% orang kalau ditanya hari ulang tahunnya kapan, semua kita ingat, saudara. Tapi tahukah kita gitu, bahwa kita perlu bukan hanya mengingat kapan hari lahir kita, tapi kita juga perlu mengingat bahwa di mana ada hari kelahiran, kata Pengkhotbah 3 ayat 2, maka akan ada yang namanya hari kematian. Sehingga kita akan mengingat hari kematian kita, saudara, kapanpun waktunya. Memento mori, bahasa Latinnya, ingatlah akan hari kematianmu. Memento mori berkata atau berarti semua orang akan meninggal dunia, saudara. Jadi sekarang, saudaraku, kita harus sama-sama merenungkan, mengingat bahwa setiap kali kita datang ke rumah duka, kita bukan hanya memberikan penghiburan akan kehadiran kita, memberikan penghiburan terhadap keluarga yang ditinggalkan, tapi kita juga belajar. Kita juga memperhatikan. Kita pun harus dibilang apa? Memperhatikan. Bagaimana ketika kita pulang dari rumah duka, malamnya kita merenung, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, suatu saat aku akan ada di situ. Tuhan, suatu saat, waktu suami saya meninggal, saudara, saya bilang gitu, iya ya, sekarang suami saya duluan. Suatu saat saya, anak-anak pun akan mengalami hal yang sama.
Cuma beda hari, beda waktu, beda bulan, beda tanggal, beda tahun. Tapi yang pasti saudaraku, ada harinya. Ya, bukan hanya hari ulang tahun yang ada. Makanya di nisan saudaraku, bukan hanya tanggal lahir, tapi ada tanggal kematiannya juga. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita sehingga ketika hari kematian kita tiba, kita didapati tak bercacat celah dan siap menghadap kepada Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa kematian akan ada yang namanya penghakiman. Di penghakiman terakhir itulah kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Di hari penghakiman itulah terlihat bagaimana Tuhan menilai dengan adil, menghakimi dengan adil saudara dan saya. Ya. Berikutnya saudara, kita lihat dalam, tadi kita lupa baca Filipi 1 ayat 21 ya, apa? Ya, Filipi 1 ayat 21 tahu semua kan ya saudara ya? Di poin yang kedua tadi, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Akhirnya Paulus bisa berkata bahwa mati adalah sebuah keuntungan. Karena apa? Ya, karena perjumpaan dengan Tuhan. Hidup adalah Kristus. Berarti kita harus sungguh-sungguh hidup sebagaimana Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata apa? Barang siapa ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada kata wajib di sana. Artinya, kalau kita tidak melakukannya, ada punishment yang mengikuti. Ada tanggung jawab yang harus kita ambil kalau kita tidak mau hidup menurut apa yang telah Kristus lakukan atau kerjakan. Kristus adalah teladan kita, saudara. Hendaklah kita yang masih hidup di dunia, anak-anaknya, mengikuti teladan Bapa kita, mengikuti teladan Tuhan kita. Berikutnya yang keempat, yang terakhir, saudara, jagalah nama baikmu. Saudara, ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, bukan Gading Martin ya. Terus apa lagi? Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan apa? Nama, saudara. Saudara, ketika di hari kematian, di rumah duka maksud saya, orang pasti akan cerita yang baik-baik. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Biasanya kalau suaminya meninggal, istrinya akan bilang yang baik-baik tentang suaminya. Istrinya juga sama, suami juga sama gitu. Ketika istri meninggal, suami-suami gak akan berkata, wah ini istri saya cerewet banget nih Pak Pendeta gitu. Gak ada. Di rumah duka saudara gak akan mendengar seorang suami bersungguh-sungguh dan berkata bahwa, wah puji Tuhan istri saya akhirnya meninggal dunia. Dia bawel banget soalnya, aduh suaranya kayak trompet gitu, dari pagi sampai sore ngomong mulu gitu kan. Pak, kasihlah istrimu, karena kalau gak ada dia pasti sepi. Beneran, yang masih punya suami, masih punya istri, saling mengasihi ya. Aduh, udah, jangan panjang-panjang. Iya, balik ke sini aja ya. Jagalah nama baikmu. Nah, saudaraku, Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, berapa banyak di antara orang-orang yang memiliki persepsi yang salah, memiliki pemahaman yang salah, mereka lebih baik dikasih emas yang banyak, dikasih perak yang banyak, Bu. Apalagi ibu-ibu, biar kita bisa pakai nanti kalau di pesta. Ternyata saudaraku, Amsal berkata apa? Nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Karena ternyata seberapapun besarnya harta seseorang, kalau dia sudah menyangkut korupsi, apalagi pembunuhan, apalagi korupsi, pembunuhan, apalagi ya, yang kasus-kasus yang happening banget gitu ya, penganiayaan, perceraian, ya kan, pokoknya hal-hal yang buruk gitu yang dilakukan ya. Saudara, ternyata saudaraku, mau sekaya apapun orang, kalau namanya sudah tercoreng ya sudah gitu. Kalau sudah pernah dia tercoreng, ya sudah, tapi puji Tuhan, kita bisa minta ampun sama Tuhan. Ya, minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni, menguduskan kita gitu.
Tapi ternyata saudara, jangan sampai ya, sebelum itu terjadi, ya, sebelum hal buruk terjadi atau sebelum tingkah laku kita semakin buruk, kita perlu menjaga tingkah laku kita supaya nama baik kita tetap baik, tetap harum saudara, harum, dikenang dengan baik saudara. Jangan sampai nih, bapak-bapak, ketika engkau meninggal, istrimu malah bersuka cita. Puji Tuhan, akhirnya. Kenapa kok puji Tuhan? Iya, dia kasar banget bu. Aduh, tiap hari saya diomelin. Aduh, dia kasar banget. Aduh, gitu. Marah-marah mulu, gitu. Pulang ke rumah cuma marah-marah doang. Nggak ada di sini bapak-bapaknya, nggak ada. Ya, di luar yang nggak kenal Tuhan. Jadi, saudara, jadilah pribadi yang senantiasa baik, berperilaku benar, mengasihi, ya, tebarkan kasih. Kita yang sudah menerima kasih Tuhan, kita harus bagikan kasih itu kepada setiap orang, terutama keluarga kita, saudara. Jangan pernah pelit berbagi kasih. Suami istri, jangan gengsi untuk menyatakan kasihmu kepada pasanganmu. Berbuat baiklah, gitu. Gimana sih pasangan ya kan udah jadi satu. Gak ada untung rugi, saudara, berbagi kasih sama suami, istri, anak, orang tua, saudara, teman, sahabat. Jangan punya pikiran bahwa dia gak pernah baik sama saya, ngapain saya baik sama dia. Saudara, firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Karena ketika hari kematian kita, hanya kebaikan-kebaikan kita lah yang akan diceritakan, saudara. Nama baik itu lebih berharga. Kebaikan kita lah yang pada akhirnya akan tersimpan di dalam hati orang untuk selama-lamanya. Orang-orang yang kita kasihi boleh pergi meninggalkan kita, tapi kasih dan kebaikan mereka akan tetap tersimpan di dalam hati. Artinya saudaraku, sekecil apapun perbuatan kasih yang kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu akan tersimpan di dalam hati mereka. Percayalah saudara, gak ada yang pernah sia-sia di dunia ini. Kelak nama kita akan tetap baik, nama kita akan tetap harum. Bagaimana caranya kita menjaga nama kita tetap bersih? Jangan sampai saudara kita meninggal, kita masih meninggalkan masalah. Jangan sampai meninggalnya kita justru menambah masalah. Jadi bagaimana selama kita hidup, kita minta sama Tuhan bahwa Tuhan, aku mau siap, benar-benar siap ketika Engkau panggil aku. Kalaupun saat ini Tuhan aku pernah buat kesalahan, aku minta ampun, kasih aku kesempatan Tuhan. Karena saya, saudara, Bapak Ibu, dari kita nggak ada yang sempurna. Semua kita pernah buat salah. Semua kita pernah melakukan kesalahan karena kita diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada kita. Artinya saudara, tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah jadi lebih baik. Kalau di masa lalu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, kita pernah melakukan kesalahan. Dan di saat ini kita mengakui itu, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, mulai hari ini dan kedepannya, aku mau jadi suami yang lebih baik. Aku mau jadi istri yang lebih baik. Aku mau jadi orang tua yang lebih baik. Aku mau jadi anak-anak yang lebih baik. Aku mau jadi saudara yang lebih baik. Aku mau jadi rekan kerja yang lebih baik. Jadi sahabat yang lebih baik. Jadi teman yang lebih baik. Jadi saudara seiman yang lebih baik. Bukan karena aku lakukan itu bukan untuk menyenangkan hati manusia. Tapi aku tahu aku harus senangkan hati Tuhan. Bukankah hukum yang kedua Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika engkau berbuat baik, berbagi kasih terhadap sesamamu, saudara, engkau sedang melakukan, mempraktekkan firman Tuhan, hukum yang terutama. Bukan hanya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita, tapi kita pun harus mengasihi sesama kita. Saudara, saya rindu setiap keluarga demi keluarga menjadi keluarga Kristen yang saling mengasihi dan menghargai satu dengan yang lain. Yang benar-benar berdoa bersama, membangun mesbah setiap hari di rumah. Bahkan kalau bisa ada kesempatan melayani bersama. Wow, luar biasa saudara. Beberapa hari yang lalu saya ajak ngobrol anak saya, karena mereka sudah dewasa dua-duanya saudara. Saya ngobrol gitu ya tentang kehidupan ke depan, karena memang sudah bertiga gitu kan. Jadi saya bilang, Mama minta maaf kalau selama ini sebagai mama, sebagai ibu,
Mama mungkin banyak kurangnya, bukan mungkin, pasti ada kurangnya. Mama banyak salahnya gitu ya, mama banyak waktu yang mungkin hilang gitu dari kehidupan kalian. Yuk kita sama-sama berubah jadi lebih baik bertiga. Saya bilang begitu ke mereka gitu ya. Lalu saya sampaikan bahwa gak ada kata terlambat untuk berubah. Saya bilang, Mama di usia 45 tahun, Mama baru bekerja loh jadi dosen. Karena selama ini kan Mama ibu rumah tangga. Tapi saya bersyukur gitu. Saya bilang adalah Mama bersyukur Tuhan nggak apa ya, Tuhan kasih kesempatannya di usia sekarang ya nggak apa-apa gitu. Mungkin orang bilang bangun karir di usia 45 terlambat, tapi buat saya pribadi saya nggak sedang membangun karir, tapi saya sedang mau melakukan pekerjaan Tuhan sebanyak-banyaknya untuk yang sudah Tuhan percayakan. Jadi saudara, nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki nama kita, untuk memperbaiki perilaku kita. Kita mungkin nggak bisa memperbaikinya sendiri. Kita punya Tuhan, saudara. Jangan takut sama penilaian orang. Jangan takut sama penghakiman dari manusia. Karena pada akhirnya perkenan Tuhanlah yang kita kejar. Selama kita hidup, ayo sama-sama kejar. Supaya Tuhan senantiasa berkenan atas apa yang kita kerjakan. Sehingga kematian kita menjadi bau yang harum, saudara. Nama kita tetap harum, nama kita tetap baik. Dan yang pasti, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Saya boleh nyanyi? Sebelum boleh, tim musik. Kita akan nyanyi, saudara, sebelum berdoa. Seperti wanita kali ya? Seperti wanita. Fokuskan diri kami sama Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami gak mau lihat lagi sama masalah kami. Kami gak mau lagi Tuhan meratapi atau bersungut-sungut akan masalah kami. Karena kami tahu iman kami akan semakin lemah kalau kami melakukannya. Ajar kami Tuhan untuk mengalami perubahan dalam hidup kami. Kami mau dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu gak mudah, tapi kami percaya Roh Kudus Engkau akan memampukan kami. Roh Kudus Engkau akan membimbing dan memimpin kami, mengubahkan setiap kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau teramat sanggup untuk mengubahkan setiap kami, Bapa. Agar kami Tuhan Yesus menjadi pribadi yang semakin kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Agar ketika Engkau menjemput kami di awan kemuliaan atau ketika kami kembali pulang nanti, kami benar-benar dalam keadaan yang siap sedia, Bapa. Berapapun usia kami, berikan kebijaksanaan bagi kami, Tuhan, dalam menghitung hari-hari kami, agar kami mempergunakan waktu yang ada ini dengan bijaksana, dengan semakin baik. Karena kami sadar bahwa keluarga negaraan kami bukanlah di dunia, tetapi di surga. Sadarkan kami Tuhan, ubahkan kami Bapa. Berikan pertobatan yang sungguh bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu berjumpa muka dengan Allah kami. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Aku serahkan seluruh anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Aku berdoa untuk gereja House of Transfiguration di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati gereja ini. Gereja ini milik-Mu Tuhan. Kami percaya gereja ini akan semakin maju, akan semakin melalui lawatan dari Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa di tempat ini, Bapa. Di mana ada hati yang sungguh-sungguh mau mencari wajah Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, staf penggembalaan, seluruh pelayan Tuhan yang melayani pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jerilah mereka tidak sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan akan membalas segala sesuatu yang memberkati, juga khusus untuk Bapak dan Ibu Gembala kami yang terkasih.
Kau memberkati Tuhan Yesus di hari-hari mereka melayani Tuhan. Kau pakai beliau secara luar biasa, jadi teladan bagi banyak orang Tuhan. Dan kami percaya Kau nyatakan kuasa-Mu melalui kehidupan, berkati pelayanan, pekerjaan, dan apapun yang dibuat berhasil dalam nama Yesus. Dan berkati juga keluarganya, berkati seluruh umat Tuhan yang hadir maupun yang menonton melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati satu persatu. Hamba-Mu tidak dapat menyebutkan permasalahan hidup anak-anak-Mu, tapi aku percaya Kau yang menyelidiki sampai kedalaman hati anak-anak-Mu, yang melihat Tuhan apakah ada ratapan tangis di dalamnya. Kau Tuhan yang mendengar seruan setiap anak-anak-Mu yang telah dinaikkan. Dan aku percaya Bapa bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa anak-anak-Mu, dan Kau yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi berkati gereja-Mu ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan semakin bekerja luar biasa di tempat ini. Nama Tuhan akan semakin ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Yang pasti semua kita diberkati di Yudit, dan sekali lagi atas nama pembalaan Bapak Gembala yang ada bersama dengan kami cuma mau bilang terima kasih buat Yudit yang Tasya telah memberkati Yudit bersama kedua anak kekasih. Dan kami tahu Tuhan berperkara, Tuhan punya rencana besar bagi Ibu Yudit dan juga kedua anak-anak Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita akan sebelum kita akan mengambil beberapa pengumuman, kita akan sama-sama memberi persembahan untuk Ibu. Dan persembahan ini kita sebenarnya ada untuk, seperti biasanya ada 2 kali, persembahan umum dan persembahan diakonia. Nanti juga ada persembahan yang nanti dari panitia, dari ketua panitia. Dan sebelum kita akan memberi, ada video kita akan saksikan bersama sebelum kita akan memberi persembahan. Oh, foto aja, iya. Puji Tuhan, ini Bapak Ibu, ini Jumat berkat persembahan berkat dari gereja kami. Kami memberkati saudara-saudara pengerja dari Points dan Hotel di tempat ini. Dari ini saudara-saudara kita yang menerima persembahan diakonia hari Jumat kemarin jumlah 65 pack, dan mereka belum menikmati makan bersama. Biarlah melalui persembahan diakonia yang kita beri terus akan menopang dan membantu, juga memberkati mereka di tempat ini. Puji Tuhan, dan terima kasih buat persembahannya. Dan nanti kita akan beri Bapak Ibu, dan ada persembahan 2 kali. Dan mungkin sebelum kita memberi persembahan dari ketua panitia Pak Josi, mungkin kita ada persembahan dulu. Oh ya, maaf. Nanti setelah ini kita akan ada persembahan juga untuk Natal. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang saat ini kami dengar, kami dikuatkan, dan itu juga memacu kami selagi kami ada hidup, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih buat awasan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami hidup lebih berjaga-jaga. Kapan kami akan kembali untuk menikmati rumah kami, dan biarlah semasa hidup kami terus menanam, kami terus menabur, supaya waktu kami kembali ke surga, rumah kami tersedia. Terima kasih sekali lagi, kami berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yudit bersama dengan kedua anak kekasih
pengembalanya diberkati, keluarga besarnya diberkati, hari-harinya diberkati Tuhan. Terima kasih, dan apapun yang dikerjakan Bu Yudit bersama anak-anak diberkati Tuhan. Makasih Bapak buat kebenaran firman-Mu, persembahan yang nanti akan kami beri, persembahan umum, juga persembahan diakonia. Tuhan berkati persembahan ini, terus menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan dengan sukacita umat-Mu siap memberi. Haleluya, amin. Ya, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan sebelum kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sebentar. Shalom semuanya, terima kasih kesempatan hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Tahun ini kita akan melakukan Natal bersama. Itu di tanggal 25. Mungkin flyernya yang untuk yang ada flyer untuk Natal itu boleh. Ini ada HOT, kita bersama akan adakan ibadah perayaan Natal 2025 dengan tema Seek Thy Kingdom, diambil dari Matius 6 ayat 33 oleh Om Rodi. Nanti nyampe firmannya itu di hari Kamis tanggal 25 Desember ya, bukan November. Kamis 25 Desember. Di tempatnya di sini di Alamanda, dan kami undang semuanya untuk hadir. Siapapun boleh hadir. Silakan. Terus kemudian tanggal 20 setelah kami juga ada rencana untuk
anak-anak kita akan ada Christmas Carol. Jadi kalau ada yang orang tua yang punya anak-anak kecil atau anak sekolah minggu, silakan. Itu di hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025, itu di hari Sabtu kita sekitar kumpulnya jam 10. Tempatnya di lantai M di bawah. Nanti kita akan sama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya itu kita keliling-keliling, nyanyi-nyanyi, kemudian memberkati poin juga dengan puji-pujian dari anak-anak dan dari kita semua. Kemudian juga selanjutnya izinkan saya untuk melampirkan menginformasikan ada untuk Natal tahun ini kita ada beberapa ada budget dan ada beberapa kategori yang saya siapkan. Dari teman-teman dari seksi tiap seksi sudah menyiapkan yang luar biasa dan semuanya sudah well prepare. Kemudian juga dengan estimasi itu kurang lebih budgetnya 20,5 tahun ini. Kita percaya Tuhan pasti sanggup penuhi semuanya. Jadi karena ini Natal untuk kita, dari kita, dan untuk semua. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Gitu kan? Selanjutnya pengumuman. Demikian. Ibu WPI kita ibadah tanggal 22 tapi ditunda 29 karena pemakaian gedung WM. Dan saya mengajak semua wanita, bukan ibu-ibu tapi wanita, mari kita beribadah bersama sebagai tutup closingnya di tahun ini. Kita mau berbagi, bukan berbagi apa ya, tapi berbagi kasih satu dengan yang lain sebagai closing ibadah kita di tahun ini. Tuhan Yesus berkati ya. Puji Tuhan, dan dengan hormat saya mengundang sebentar Bapak Ibu mari berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan apa yang kita akan selalu terjadi dalam hidup gereja kita. Ya, ini visi kita 1, 3, ya, menjadi gereja keluarga berkarakter Kristus yang menekuni masa dalam roh dan kebenaran serta berdampak bagi sesama. Nilai-nilai gereja kita. Holy, gereja yang kudus. Obedience, gereja yang taat. Trustworthy, gereja yang dapat dipercaya. Yang katakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Allah, ya Tuhan.
bersyukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan. Kalau saat hari ini kami boleh Kau izinkan untuk kami boleh bersama-sama beribadah, menyembah akan kuasa-Mu ya Tuhan, kami bersyukur. Dan kami percaya setiap kali kami pulang, pada saat kami selesai beribadah, kami membawa satu kemenangan demi kemenangan. Karena firman-Mu yang hidup itu sudah kami dengar dan kami imani. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati Ibu Pendeta Yudin Tuhan, dimanapun berada bersama-sama dengan keluarga, biar kiranya Kau sertai, kelilingi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna, dan kami percaya bahwa setiap langkah kehidupannya terus menyelesaikan apa yang menjadi kehendak dan tujuan-Mu. Keluarganya diberkati dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Pengembalaannya diberkati Tuhan, sehingga wadah gereja ini boleh menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Berikan kesehatan, berikan pewahyuan yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini, bahkan jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti secara live streaming ya Tuhan. Kami percaya mereka diberkati Tuhan. Sepanjang minggu tangan Tuhan senantiasa menolong, tangan Tuhan senantiasa memelihara, menjaga, melindungi, bahkan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali kami ke rumah kami masing-masing. Entar kami dalam perjalanan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Damai sejahtera Tuhan, sukacita ilahi terus menyertai setiap kami. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum lima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, penyertaan dari kuasa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Limpahkan Sang